Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planter petani sawit Indonesia. Sahabat tani sekalian, ketemu lagi dengan channel kita ini. Dan seperti biasa, kepada sahabat-sahabat yang baru saja menemukan channel kita ini, tolong di subscribe dan tekan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan dengan informasi-informasi berikutnya dari saya. Dan silahkan bagikan agar bisa bermanfaat lagi oleh petani-petani sawit yang lainnya. Sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tegaknya pelepah sawit kita. Dan kebetulan pelepah sawit ini terkulai ya. Kenapa pelepah sawit kita tegak, kemudian yang menyebabkan buah ini terjepit, dan nantinya tentu BJR atau berat janjang rata-rata itu bisa berkurang. Dan tolong ini disimak agar penjelasan ini bisa bermanfaat untuk sahabat tani sekalian. Jadi sahabat, penyebab dari pelepah kita tegak berdiri ya, ini pelepah seperti ini ya, kalau dia tegak ke atas sana, itu salah satu penyebabnya adalah karena kekurangan unsur nitrogen. Dan pemasok utama unsur nitrogen ini kita ketahui bersama adalah urea dan ZA. Jadi kalau pelepah kita tegak itu biasanya kekurangan urea dan ZA. Efeknya apa nanti? Efeknya adalah buah ini menjadi terjepit dan pertumbuhan buah ini bisa terganggu, akhirnya buah ini bisa kecil. Dan efek selanjutnya juga nanti ketika pemanen kebun kita itu sulit untuk meninggalkan songgonya ini, karena buah menjepit akhirnya manen buah juga manen pelepah. Dan itu kalau dilakukan dalam jangka panjang, maka nantinya sawit kita akan semakin kerdil karena kurang pelepah. Kita ketahui juga bahwa manfaat dari pelepah ini sebagai membantu proses dari fotosintesis tanaman sawit kita ini. Jadi itu yang pertama adalah kekurangan unsur nitrogen. Mungkin di antara sahabat ada yang berkomentar, saya sudah melakukan pemupukan urea atau ZA. Dan ini perlu juga diperhatikan di sini sahabat ya. Dalam kita melakukan pemupukan urea atau ZA di kebun sawit kita ini, kita harus memberi jarak ya, atau menjauhkan jarak pemupukan itu dengan pemberian pupuk magnesium ya. Itu harus kita atur. Makanya jaraknya itu minimal itu adalah 2 bulan. Dan ini bisa dicek di video saya yang lainnya tentang urutan pemupukan kelapa sawit. Jadi jangan sampai kita memberikan itu bersamaan. Ini yang berakibat nanti fatal. Jadi kita memupuk dolomit, kita juga memupuk urea. Maka nanti kadar dari urea kita ini banyak yang menjadi amoniak yang menguap ke udara. Itu kerugiannya. Jadi sekalipun kita memberikan pupuk urea, maka itu efeknya tidak ada bagi tanaman sawit kita. Itu sangat kecil nanti efeknya karena lebih banyak yang menguap. Itu yang pertama. Kesalahan yang kedua adalah ketika kita melakukan pemupukan ini di saat kemarau panjang. Itu juga nanti berakibat bahwa urea ini akan banyak yang menguap juga gitu ya. Itu kalau kemarau panjang. Atau kita melakukan pemupukan di saat terjadi musim hujan yang hujannya itu terus menerus. Kita bisa ketahui bahwa urea ini faktor pupuk yang sangat mudah larut, karena pupuk urea ini pupuk yang mengandung unsur garam. Itu juga kita harus berhati-hati ya sahabat ya, agar tidak larut. Itu juga harus kita perhatikan kapan saat yang tepat kita melakukan pemupukan urea. Jadi kita harus melakukan manajemen penjadwalan pupuk ini dengan sebaik mungkin. Tujuannya agar nantinya hasil dari tanaman sawit kita ini bisa maksimal karena pemupukan itu bisa tepat gitu ya. Dan kita perlu juga ketahui bahwa ciri-ciri pelepah yang kekurangan urea juga kalau dipanen itu pelepahnya ini keras ya sahabat. Pelepahnya keras, dan kita jangan nanti menyalahkan tukang panen kita kenapa tidak meninggalkan songgo. Bagaimana mau ditinggalkan songgo kalau menyepit buahnya ya. Buahnya terjepit, akhirnya pelepah semakin diambil dan pohon sawit kita semakin kekurangan pelepah dan akhirnya semakin kerdil lagi. Ini harus kita hati-hati dalam
manajemen pemupukan kita. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat dan agar tumbuhan sawit kita itu bisa terkulai ya sahabat ya. Setelah melihat video ini, jadi tumbuhan sawit kita bisa terkulai dan buahnya bisa besar-besar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.